Ya, ini pertandingan belum selesai, masih ada 4 menit. Tapi gue udah mau bikin video sekarang dalam arti sedikit review, sorry. Jadi gue pun tidak menyangka sebagai fans netral, gue berpikir bahwa MU bermain di kandang sendiri akan tampil lebih agresif, seperti yang gue sudah jelaskan di beberapa preview di Just Talk. Ternyata MU bermain sangat menyedihkan. Dalam arti sangat menyedihkan, takut, sangat takut sekali. Mereka tidak berani mengambil risiko. Kalau di babak pertama oke, fine, gue masih ngerti lah. Dua-dua berhati-hati, nyaris tidak ada peluang, untuk hanya satu peluang untuk PSG. Masuk ke babak kedua, harusnya Ole lebih berani mengambil risiko. Kenapa? Karena mereka masih main di Paris. Kalau lu bisa cetak satu gol, at least lu bisa defend. Sekarang kalau bermain seperti di babak pertama, skor 0-0, you still have to score di Paris, ya kan? Dan ini yang bikin menyedihkan tim ini, bahwa di babak kedua pun permainan tidak berubah. Martial sama Lingard diganti, tapi dari sisi permainan nggak berubah. Jelas-jelas di babak pertama Pogba ditempel ketat sama Marquinhos, okay? Tanpa Pogba, MU ini tim mediocre, nggak ada kreativitas, nothing dan lain-lain. Sehingga Ole berusaha untuk memasukkan Mata, biar Mata yang bisa melakukan distribusi bola. Alexis sama sekali nggak kelihatan di babak kedua. Di samping itu, terlalu banyak kesalahan passing yang dilakukan oleh MU. Gue udah share di Twitter, kalian bisa lihat. Begitu banyak kesalahan, terutama di babak pertama Pogba dan Luke Shaw melakukan 9 kehilangan ball possession. Dari 2 orang itu aja udah 18, dan itu terlalu banyak. Salah satu kekuatan Tuchel kan adalah ball possession. Dalam arti positioning game itu dia sangat kuat. Udah di Dortmund begitu, apalagi kualitas di PSG lebih bagus ya, walaupun nggak ada Cavani dan lain-lain. Tapi tim ini itu sangat rentan. Dalam arti pada saat MU berani melakukan high press ke depan, memaksa dengan 5-6 orang, memaksa pemain PSG melakukan long ball. Di belakang kan banyak sekali pemain tinggi. Jadi seharusnya mereka akan lebih dapat mendapatkan bola. Terus itu tidak dilakukan. Jadi mereka tetap bermain seperti biasa, bermain ball possession yang mereka tidak dapatkan. Kalau seandainya berapa kali di babak pertama mereka mendapatkan ball possession, tapi tidak ada kreativitas, tidak ada true pass, tidak ada yang masuk dan lain-lain, sehingga nggak ada yang bahaya. Ini match baru selesai, dari 90 menit tidak ada satu peluang besar, hanya peluang yang dipaksa untuk MU. Okay? MU sebenarnya sudah di warning dengan Burnley 2-0 ketinggalan, tapi mereka karena Burnley kualitasnya so-so ya, mereka bisa kembali lagi. Tapi ini kan PSG, come on, dan lu itu bermain di kandang. Kalau PSG bermain lebih bertahan, sangat paham. Oke, mereka tidak kehilangan banyak pemain, bukan Cavani, Neymar yang sangat penting, tapi juga Meunier kanan, Las Diarra nggak ada, Rabiot box to box yang sangat penting dari sisi end passing disingkirkan. Jadi 5 pemain penting dari musim lalu itu nggak ada, sehingga harus menurunkan. Sehingga Marquinhos yang tampil sebagai center back biasanya digeser ke depan menjadi DM dan bermain luar biasa bagusnya. Pada saat menyerang, PSG bermain dengan 3-4-3. Banyak sekali passing-passing yang dilakukan, dan PSG pun melakukan banyak kesalahan di babak pertama. Banyak sekali kehilangan bola. Okay. Maka dari itu mereka mendapatkan 1-2 peluang, at least lebih banyak daripada MU. Ini yang gue gak habis pikir sebagai pelatih, sebagai mantan pelatih. Kalau kita
harus mengambil inisiatif, at least lakukan sebuah perubahan. Kan gue selalu bilang, Ole ini bukan pelatih bagus, bukan pelatih hebat, belum terbukti. Dan hari ini kembali terbukti bahwa dia itu hanya memanfaatkan kualitas MU yang luar biasa. Tapi pada saat tekanan besar, tekanan luar biasa, dia gagal. Ini kegagalan pertama. Gue selalu dibully dengan fans kardusnya MU yang bilang, mana katanya kepleset. Sekarang lu lihat bahwa MU itu hanya tim mediocre kalau Pogba di cover. Persis Barcelona kalau Messi di cover ketat kayak lawan Bilbao terakhir 0-0. Tim mediocre. Pelatih yang hebat itu punya solusi untuk itu. Dalam arti bermain at least lebih kompak lagi. Namanya pemain pasti ada drop-dropnya, masalah mental dan lain-lain. Tapi at least yang lu bisa berikan adalah fighting spirit tinggi. Itu gue tidak lihat. Agresivitas dan fighting spirit itu nggak ada hubungannya dengan mental. Oke? Kalau lu benar-benar tetap fight, feeling gue 1-2 gol bisa dapat lah. At least sekarang 2-0. Dan yang bikin tambah parah lagi, Pogba kartu merah. Kartu merah itu frustrasi. Seharusnya dari awal itu sudah dapat 2 kali kuning. Karena dia frustrasi. Sering kehilangan bola, selalu di cover 2 orang. Nggak ada pemain yang teman-temannya yang ngebantu, sehingga kalau kalian perhatiin tadi di 20-30 menit terakhir dia lebih ke depan, karena dia lebih ke depan untuk lepas dari Marquinhos, sementara Marquinhos tetap di tengah. At least dia ngebantuin si siapa namanya, si Rashford, sehingga dia tidak terlalu terlibat dari distribusi bola yang seperti yang selalu dia lakukan. Ini di sini tes yang luar biasa untuk Tuchel dengan banyak pemain yang tidak hadir, tapi dia bisa membuat tim ini bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya, bermain efektif. Bahwa ini tidak menjadi pertandingan yang bagus, itu gue bilang semua salah MU. MU dari awal cuma 5 menit ngegas. Habis itu nggak kelihatan. Habis itu mundur ke belakang membiarkan PSG datang. Kalau gue jadi PSG, gue akan berpikir sama. Ngapain gue ambil risiko? Dan lu lihat pemain PSG, 4 pemain itu di belakang terus, nggak ada yang ke depan. Oke? Nah, hal seperti ini nggak di babak pertama, babak kedua itu harus bisa dicari solusinya oleh Ole. Dengan begitu banyak asistennya itu buat apa? Kan melihat satu asisten dikasih job. Lu lihat sisi mana yang harus ditelusuri oleh kita, sisi kiri PSG atau sisi kanan PSG. Satu. Kedua, lu lihat berapa ruang yang diberikan pada saat bola ada di tengah, berapa ruang ada di belakang last defender dan atau di depan defender. 2 poin yang bisa dimanfaatkan. Lihat berapa pemain yang menyalahkan, yang telah melakukan banyak kesalahan. Pemain yang di PSG yang tidak terlalu bagus dari sisi membangun serangan, yang kehilangan bola di babak pertama. Gua aja dapat data dari Opta. Harusnya mereka juga bisa lihat. Biarkan pemain yang bermain jelek di paint, dia yang mengatur serangan, yang lain di cover ketat man to man. Nggak dilakukan, tetap bermain zona. Lihat beberapa kali MU dia obok-obok dengan possession game-nya. Nah, inilah sebuah contoh bahwa nggak bisa salahin Ole juga, karena dia belum pernah melakukan ini sebagai pelatih. Ini pelajaran yang sangat bagus buat MU, dan kalau tidak ada perubahan, gue nggak tahu apakah dia bisa berubah atau tidak, MU akan kepleset lagi. Yakin gue, karena beberapa match sebelumnya sudah mainnya udah jelek, tapi seri dan menang, tetap menangnya 1-0 lawan Leicester, beruntung, faktor luck yang gede lah. Sekarang dibuka, dikupas tuntas oleh PSG bahwa tanpa Pogba lu itu tim mediocre. Oke? Dan semoga tim-tim Inggris lainnya juga melihat MU seperti ini, karena MU seperti ini pasti akan kalah di Liga juga. Maka dari itu akan membuat lebih seru. Untuk next match-nya, kalau gue bilang, gue sih ya namanya there is another match, semua bisa terjadi. Akan tapi Pogba kena merah, udah kalau gue bilang ini selesai.
Mungkin mereka nggak dibantai 0-0, tapi ini tidak akan dilepas lagi oleh PSG, apalagi Cavani bermain. Mereka akan cenderung bermain bertahan di PSG, mengandalkan counter attack dengan Mbappe dan Cavani. MU harus cetak minimal 3 gol untuk lolos. 2 gol mungkin extra time. 3 gol. Sekarang dengan permainan seperti ini, mereka harus berani mengambil risiko yang membuat mereka lebih rentan di belakang. Dan kita tahu bahwa Lindelof, Bailey sebenarnya bukan center back yang jelek, tapi mereka sangat lambat dibanding Cavani dan Mbappe. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi untuk gue, this game is close, selesai. MU kalah dengan diri sendiri, kalah dengan strategi. Mereka membuangkan, menyiakan peluang untuk meraih, at least mencetak gol atau meraih 1 poin. Itu kekalahan ini murni berkat MU sendiri. Dan ini karma untuk fans kardus, terutama fans MU termasuk Pange. Jangan terlalu pede. Kalau lu terlalu fanatik dengan tim lu, nah ini yang terjadi. Oke? See you next time.